Salam Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan yang punya pekerjaan atau katakanlah tanggung jawab dari Tuhan, yaitu sebagai seorang gembala sidang atau gembala jemaat. Ya, mungkin situasi sekarang ini membuat kita harus kreatif dalam membina jemaat, ya, karena kita lihat sekarang tidak lagi seperti yang dulu, pelayanan boleh tatap muka, boleh buat ibadah-ibadah dengan berbagai macam cara. Ya, sekarang pandemi, ada corona, jadi kita sedikit terganggu deh dari kebiasaan yang baru, jadi kita harus terpancing atau terbiasa dengan kebiasaan yang sekarang ini. Nah, saya mau pesankan kepada kita sekaligus untuk kita boleh berbagi berkat bahwa seorang gembala jemaat tidak boleh lalai dalam hal ini. Perhatikan, lihat apakah pertumbuhan jemaat kita masih berjalan atau menurun atau stagnan. Saya mau katakan kepada saudara, jangan lupa tugas kita sebagai gembala jemaat itu bukan persoalan profesi, tapi panggilan Tuhan. Nah, kita jangan sampai lalai dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Lihat firman Tuhan masalah menggembalakan jemaat anak-anak Tuhan. Tetap semangat. Kita lihat apa sebetulnya yang dimaksud dengan gembala. Nah, kalau dari asal kata bahasa Inggrisnya biasa disebut shepherd, atau berasal dari kata sheep, itu domba. Tapi kalau kita lihat dari bahasa Ibrani kuno, bukan berasal dari kata sheep atau domba, tapi artinya adalah ra'ah. Nah, ra'ah artinya memberi makan. Nah, artinya di sini seorang gembala sidang harus mampu memberi makan jemaat. Nah, jadi supaya pertumbuhan jemaat tetap berjalan dan sehat. Nah, jadi bukan hal yang mudah Bapak Ibu kalau seorang gembala sidang diperhadapkan dengan tugas mengembalakan jemaat, tapi harus memberi makan. Nah, kalau kita lihat di firman Tuhan di Yeskiel 34 ayat 1 sampai 3, kita ingat di sana ada firman Tuhan berkata, celakalah gembala yang memberi makan dirinya sendiri. Nah, mungkin karena situasi sekarang ini tidak banyak gembala yang mengalami sedikit kesulitan atau kesusahan. Karena kenapa? Selain mereka harus memperhatikan pelayanan, mereka juga harus tergoncang ekonominya, ekonomi keluarga, ekonominya secara pribadi sebagai seorang gembala sidang. Tapi apapun ceritanya, firman Tuhan tetap mengatakan seorang gembala sidang harus mampu memperhatikan makanan rohani jemaat dan tidak boleh hanya memperhatikan diri sendiri, karena firman Tuhan berkata, hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel, bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu, beginilah firman Tuhan Allah, celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Jadi saya mau sampaikan kepada kita, seberat-berat atau sehebat apapun beban seorang gembala sidang, ya sekali kita sudah minta tanggung sebuah tugas menjadi seorang gembala sidang, ya jangan pernah firman Tuhan, perhatikan keadaan jemaatmu, jangan tidak boleh ibadah, kata pemerintah. Ya kamu stop ibadah, sebenarnya bukan ibadah yang dilarang, tapi kerumunan. Kamu bisa buat, kamu boleh kreatif melakukan bidang pelayanan seperti apa sehingga tidak menimbulkan kerumunan. Mungkin ya membuat kelompok-kelompok kecil atau ibadah-ibadah rumah tangga atau online jika memungkinkan. Ada banyak cara lah. Tuhan akan kasih hikmat Tuhan, tapi kita harus jeli. Nah, karena apa? Dikatakan tadi firman Tuhan itu bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu. Nah, artinya domba-domba yang dipercaya oleh Tuhan itu harus kita gembalakan. Nah, di sini kita lihat di pesan daripada Yeskiel dia pasal 34 tadi, pernyataan dari firman Tuhan tentang penggembalaan ini. Mereka yang memimpin bangsa Yehuda mempunyai fungsi penggembalaan. Ini termasuk para penguasa maupun pemimpin agama. Keduanya bertanggung jawab untuk memelihara bangsa. Nah, jadi tapi kepada gembala adalah tekanan kerohaniannya. Ya, pemerintah sudah lakukan tugas mereka untuk mengantisipasi korban virus corona ini. Mereka buat 5M, artinya mengikuti prokes. Lalu kita sebagai gembala jemaat atau tokoh-tokoh rohaniawan, apa yang harus kita kerjakan di bidang kita? Bagaimana supaya dengan taatnya mereka atas peraturan di bawah pemerintah, tapi kerohanian mereka juga tetap berjalan dengan baik. Nah, firman Tuhan juga bilang di Yeskiel 34:48, bagaimana para gembala melantarkan kawan dombanya
Yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Nah, di sini jadi seorang gembala sidang harus tetap jeli. Apakah ada yang sakit di antara jemaat, apa yang sedang bermasalah, apa yang sedang jongkok imannya, ini Tuhan kasih tugas kepada kita. Saya hanya mau berbagi kepada saudara supaya tetap ingat tugas tanggung jawab kita. Perhatikan keruanian jemaatmu, apapun yang terjadi, tugasmu adalah bawa jemaatmu bertumbuh. Apapun situasinya, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Roh Kudus pasti menolong kita. Demikian saat ini, Tuhan Yesus memberkati. Salam.